Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Ikhwan wal akhwat, taib al-yaum sanwasilu durusuna min kitab Durusul Lughah al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Pada hari ini kembali kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Arab kita dari kitab Durusul Lughah al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Sanadkhulul an, kita sekarang sudah masuk pada ad-darsus salisu asyar, pelajaran yang ke-13, ya. Ad-darsus salisu asyar, pelajaran yang ke-13. Ikhwan sekalian, di pelajaran yang ke-13 ini kita akan belajar terkait dengan bentuk jamak, ya. Ada namanya jamak taksir, kemudian ada namanya jam'ul mudzakkar salim. Jadi ini bentuk jamak tapi khusus untuk laki-laki, ya, untuk laki-laki. Kalau sebelum-sebelumnya kan kita belajar isim mufrad, isim tunggal, ya. Isim musannahnya, bentuk duahnya belum. Di sini kita langsung belajar bentuk jamak taksir. Apa itu jamak? Jamak adalah bentuk bilangan yang lebih dari 2, bisa 3 dan seterusnya. Kemudian taksir itu pecah, berantakan, tidak beraturan. Ya, seperti itu ya. Kemudian jamak mudzakkar salim, bentuk jamak mudzakkar laki-laki salim yang selamat. Maksudnya punya pola, nanti dia punya pola tersendiri, ada caranya merubah isim mufrad ke dalam bentuk jamak mudzakkar salim. Nanti kita akan jelaskan. Baik ikhwan sekalian, agar kita lebih paham apa itu jamak taksir dan apa itu jamak mudzakkar salim, mari kita lihat beberapa contoh kalimat yang ditulis oleh muallif di dalam kitab Durusul Lughah ini. Man haula'il fityatu tiwalu ya Aliyu? Siapakah para pemuda yang tinggi-tinggi ini wahai Ali? Hum tullabun jududun, mereka adalah para mahasiswa yang baru. Min aina hum, dari mana mereka? Hum min Amerika, mereka berasal dari Amerika. Ahum zumalauka, apakah mereka adalah teman-temanmu? Naam, iya, hum zumalai, mereka adalah teman-temanku. Hum fi fasli, mereka satu kelas denganku. Mari ikhwan sekalian kita jelaskan sedikit terkait dengan tata bahasanya. Yang pertama tadi man ya tetap siapa. Kemudian haulai, perhatikan haulai di sini adalah isim isyarah, kata tunjuk dekat untuk isim mudzakkar, ya, untuk isim mudzakkar. Ini juga bisa untuk isim muannas, ya. Kalau kata tunjuk dekat untuk isim mudzakkar kan menggunakan hada. Yang ini berarti sudah diketahui itu adalah menunjuk isim mudzakkar, baik bentuk orang, benda atau seterusnya. Kalau hadhihi itu kata tunjuk dekat untuk bentuk isim muannas, ya, berupa orang, benda, sifat dan seterusnya. Kalau berbicara haulai, yang ini kata tunjuk dekat yang ini bisa digunakan untuk isim muannas, bisa juga digunakan untuk isim mudzakkar. Kemudian yang kedua di sini al-fityatu. Al-fityatu para pemuda. Bentuk mufradnya, bentuk tunggalnya yaitu al-fatah, satu orang pemuda. Al-fatah, satu orang pemuda. Al-fityatu para pemuda, ya. Maka perhatikan ikhwan sekalian, di gambar di samping itu ada gambar orang, itu 4 orang. Makanya bentuk jamak, ya, dan al-fityah ini bentuk jamak taksir, dia menunjukkan orangnya lebih dari 2, bisa 3, 4 dan seterusnya. Al-fityah para pemuda. Bisa dipahami bahwa pemuda itu lebih dari 2, bisa 3, 4 dan seterusnya. Kemudian at-tiwalu, yang tinggi-tinggi itu, ya, maka sifatnya juga mengikut, ya. Naatnya juga mengikut kepada man'utnya. At-tiwalu yang tinggi-tinggi itu. Ya Aliyu, wahai Ali. Itu ya ikhwan sekalian. Hum tullabun jududun, mereka adalah para mahasiswa yang baru. Ya, at-tullabun itu bentuk mufradnya yaitu talibun, satu orang siswa, tullabun para siswa. Kemudian jududun itu dari bentuk jadidun mufradnya, kemudian bentuk jamaknya jududun, ya. Jadi karena tullabun man'utnya dia bentuk jamak, maka naatnya juga mengikut kepada man'utnya ke bentuk jamak jududun. Kemudian min ainahum, dari mana mereka? Hum min Amerika, mereka berasal dari Amerika. Kemudian hum, ya, hum di sini ikhwan sekalian kalau satu orang laki-laki yaitu huwa. Kalau satu orang laki-laki itu huwa. Kalau hum itu mereka laki-laki, lebih dari 2, bisa 3 dan seterusnya. Hum min Amerika, mereka berasal dari Amerika. Ahum zumalauka, apakah mereka teman-temanmu? Ya, zumalaun ini juga bentuk isim jamak taksir, ya, jamak taksir. Tadi
al-fityatu itu jamak taksir, tiwalun jamak taksir, tulabun, jududun itu semua jamak taksir. Kemudian zumalauka teman-temanmu, ya. Bentuk mufradnya dari zamilun, satu orang teman. Zumalau teman-teman. Zumalauka teman-temanmu. Ahum zumalauka, apakah mereka teman-temanmu? Naam, ya hum mereka zumalai teman-temanku. Hum fi fasli, mereka satu kelas denganku. Kemudian ikhwan sekalian kita lanjut di bawahnya. Ahum mujtahiduna, apakah mereka orang-orang yang mujtahiduna, yang rajin, yang bersungguh-sungguh? Naam, iya hum mujtahiduna. Iya, mereka adalah orang-orang yang mujtahiduna, yang bersungguh-sungguh. Nah, ikhwan sekalian perhatikan kata mujtahiduna. Dia berbeda dengan beberapa bentuk jamak di atas seperti al-fityatu, at-tiwalu, ya, at-tullabu, jududu, kemudian apa tadi zumalau. Itu semua berbeda. Kalau di atas itu yang al-fityatu, at-tiwalu, at-tullabu, al-jududu, kemudian az-zumalau, itu tidak memiliki pola, ya. Dia tidak memiliki pola. Maka disebut dengan jamak taksir. Dia pecah, dia berantakan, tidak memiliki pola, tidak memiliki aturan tersendiri. Berbeda dengan mujtahiduna di sini. Mujtahidun ini berasal dari bentuk isim mufradnya mujtahidun. Mujtahidun. Nah, mujtahidun ini perhatikan ketika mau dia dirubah ke dalam bentuk jamak mudzakkar salim namanya, maka ada dua caranya. Yang pertama dengan cara di sini, ditambahkan huruf waw dan nun di belakangnya menjadi mujtahiduna. Nah, ditambahkan huruf waw dan nun, itu polanya. Kemudian pola yang kedua, cara yang kedua dengan menambahkan huruf ya dan nun menjadi mujtahidina. Ya, mujtahiduna dan mujtahidina. Silakan dibuka kembali pelajaran kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi. Cara merubah isim mufrad ke dalam bentuk jamak mudzakkar salim. Ada dua caranya. Ditambahkan huruf waw dan nun pada akhir kata tersebut atau ditambahkan huruf ya dan nun pada akhir kata tersebut sehingga menjadi mujtahiduna dan mujtahidina. Mujtahiduna, mereka orang-orang yang bersungguh-sungguh. Hum mujtahiduna, iya mereka orang yang bersungguh-sungguh. Kemudian ma asma'uhum, ya ma asma'uhum, asma'un ini adalah nama-nama, bentuk mufradnya ismun, satu nama. Kalau asma'u nama-nama. Ma asma'uhum, siapa nama-nama mereka? Asma'uhum, nama-nama mereka adalah Yasiru, nama mereka Yasir, wa Zakaria, kemudian Zakaria, wa Musa, wa Abdullah dan Abdullah. Wa man haula'ir rijalul qisar, dan siapakah para laki-laki yang pendek-pendek ini, ya. Dan siapakah para lelaki yang pendek-pendek ini? Wa man haula'ir rijalul qisar. Al-qisar, ar-rijal, rijalu, ya. Ar-rijalu ini bentuk mufradnya adalah rajulun. Rajulun satu orang laki-laki. Kalau rijalun beberapa orang laki-laki. Kemudian al-qisaru yang pendek-pendek. Bentuk mufradnya adalah kasirun, pendek. Al-qisaru yang pendek-pendek. Kemudian tadi haulai kembali ke hadza. Wa man haula'ir rijalul qisar, dan siapakah para lelaki yang pendek-pendek ini? Hum hujjajun, mereka adalah para jemaah haji. Ya, perhatikan ada gambar di samping 4 orang, ya. Itu dikatakan hum hujjajun, mereka adalah para jemaah haji. Hujjajun ini adalah jamak taksir, ya, sama dengan rijalun tadi jamak taksir juga. Jamak taksir juga, rijalun jamak taksir, hujjajun jamak taksir. Hujjajun bentuk mufradnya adalah hajun, satu orang jemaah haji. Hujjajun para jemaah haji. Min ainahum, dari mana mereka? Ba'duhum, sebagian mereka minasini, dari Cina. Makanya pendek-pendek, orang Cina, orang Indonesia, orang Timur itu kan memang diidentik pendek mereka. Ba'duhum minasini, mereka sebagian mereka adalah dari Cina. Wa ba'duhum, dan sebagian mereka minal Yaban, berasal dari Jepang. Kemudian selanjutnya, ainal Musa wa asdiqauhu, di manakah Musa wa asdiqauhu, dan teman-temannya. Ya, asdiqau ini bentuk jamak, ya, sementara mufradnya adalah sadiqun, teman, ya, sama dengan tadi itu zamilun teman, sadiqun juga teman, sama. Maka bentuk jamaknya asdiqau, teman-teman. Aina Musa wa asdiqauhu, di manakah Musa dan teman-temannya?
Zahabu, mereka telah pergi. Perhatikan ikhwan sekalian, ya. Zahabu ini dari bentuk zahaba. Zahaba, dia satu orang laki-laki telah pergi. Kalau zahabu, mereka banyak laki-laki yang telah pergi, ya. Jadi kalau zahabu, mereka banyak laki-laki yang telah pergi. Caranya gimana? Dari zahaba ke mereka dibentuk dalam bentuk jamak, ditambahkan huruf waw dan alif di belakang daripada kata zahaba, ya. Ditambahkan huruf alif dan waw di akhir kata zahaba, menjadi zahabu, mereka para lelaki itu telah pergi, ilal mat'ami, ke restoran atau ke rumah makan, ya. Jadi saya ulangi, zahabu, mereka para lelaki itu telah pergi, ilal mat'ami, ke rumah makan atau ke warung. Baik ikhwan sekalian, sekarang kita masuk pada tamarin, latihan. Hawil mubtada fi kullil minal jumalil atiyati ila jam'i. Jadi kita akan dirubah, hawil merubah al mubtada bentuk kata pertamanya, al mubtada bentuk kata pertama, fi kulli min jumalil atiyah, pada tiap-tiap kalimat berikut ini, ila jam'i, ke bentuk jamak. Jadi yang kita rubah di mana? Mubtada'nya saja. Mana yang mubtada? Yaitu hada, ini. Berarti yang kita rubah haza. Semua kata haza di sini dirubah menjadi haulai, ya kan? Hada ini haulai. Kalau hada ini satu orang atau satu bentuk mufrad, haulai itu bentuknya jamak, ya. Bisa tadi lebih dari dua, bisa tiga dan seterusnya. Nah, ikhwan sekalian, cuma kalau di dalam bahasa Arab, ketika bentuk kata itu dirubah ke dalam bentuk jamak, maka otomatis yang lain pun ikut berubah. Misalnya di sini hadza talibun, ini satu orang siswa. Ketika haulanya dirubah, hada dirubah menjadi haulai, maka otomatis talibun juga berubah ke dalam bentuk jamak menjadi tulabun, para siswa. Sehingga menjadi haulai tulabun. Mereka ini adalah para siswa, atau para siswa ini, atau para mahasiswa ini. Haulai tulabun, para mahasiswa ini. Kemudian perhatikan yang kedua. Yang pertama, ya, kita lihat di sini yang pertama, contohnya ada yang pertama, kemudian ada titik-titik, nanti kita akan rubah. Hada tajirun, ini para pedagang atau para pedagang ini, ya. Maka kita rubah hadanya menjadi haulai, otomatis tajirun juga akan berubah menjadi tujarun, ya, para pedagang. Sehingga haulai tujarun, para pedagang ini. Hada hajun, ini adalah satu orang jamaah haji. Kita rubah hadanya menjadi haulai, otomatis hajunnya berubah menjadi hujjajun, sehingga menjadi haulai hujjajun. Mereka ini atau ini adalah mereka para jemaah haji. Hada rajulun, ini adalah satu orang laki-laki, menjadi haulai rijalun. Ini para lelaki ini, ya. Ini lelaki, haulai rijalun, ini para lelaki. Kemudian hada kabirun, ini adalah para lelaki yang besar. Dirubah menjadi haulai kibarun, mereka adalah para lelaki yang besar. Hada sogirun, ini yang kecil, ya, para lelaki yang kecil ini menjadi haulai sigarun, para lelaki yang kecil. Ya, kemudian hada qasirun, ini para lelaki yang pendek, ya. Haulai kisarun, mereka para lelaki yang pendek. Hada tawilun, ini satu orang laki-laki yang tawilun, yang tinggi. Haulai tiwalun, mereka para lelaki yang tinggi-tinggi. Hada waladun, ini satu orang anak laki-laki, menjadi haulai auladun, mereka para anak lelaki. Hada ibnun, ini satu orang laki-laki. Haulai abnaun, ini adalah mereka para lelaki. Hada amun, ini satu orang paman, amun, menjadi haulai a'mamun, ini para paman. Hada syekhun, ini adalah satu orang syekh. Haulai syuyukhun, mereka adalah para masyekh. Nah, ikhwan sekalian, perhatikan, ya. Jadi bentuk jamak tajirun tadi tujarun, kemudian hajun bentuknya hujjajun, rajulun menjadi rijalun, kabirun menjadi kibarun, sogirun menjadi sigorun, qasirun menjadi kisarun, tawilun menjadi tiwalun, waladun menjadi auladun, ibnun menjadi abnaun, kemudian ammun menjadi a'mamun, syaikhun menjadi syuyukhun. Ini semua bentuk jamak, ya.
jamak. Nah ikhwan sekalian, ini disebut dengan jamak taksir. Bagaimana cara membuat jamak taksir? Tidak ada caranya. Maka tidak ada cara lain kecuali dihafal. Ya. Tajirun tujarun, hajun hujjajun, rojulun rijalun, kabirun kibarun, sogirun sigarun, qasirun kisarun, tawilun tiwanun, waladun auladun, ibnun abnaun, amun a'mamun, syaihun syuyukhun. Diulang-ulang sampai dihafal, ya. Dihafal ikhwan sekalian, dari bentuk mufrad ke bentuk jamak taksir, karena dia tidak memiliki pola tersendiri untuk merubahnya. Kemudian kita lanjut pada yang sebelahnya, yaitu yang ke-12. Hadza dhaifun, ini satu orang tamu, dirubah menjadi haula'i dhuyufun, ini mereka para tamu. Haza zamilun, ini adalah satu orang teman, dirubah menjadi haula'i zumala'u, mereka ini adalah para teman. Hadza fakirun, ini satu orang fakir, satu orang miskin, menjadi haula'i fuqara'u, ini mereka orang-orang miskin. Hadza ghaniyun, ini satu orang kaya, menjadi haula'i agniyaun, mereka ini para orang-orang kaya. Hadza sadiqun, ini satu orang teman, haula'i asdiqa'u, mereka ini para teman-teman. Hadza tabibun, ini satu orang dokter, menjadi haula'i attibba'u, mereka ini para dokter. Hadza fatan, ini satu orang pemuda, menjadi haula'i fityatun, mereka ini para pemuda. Hadza akhun, ini satu orang saudara laki-laki atau satu orang saudara laki-laki, ya. Haula'i ikhwatun, mereka ini para saudara laki-laki. Hadza jadidun, ini adalah orang-orang yang baru, satu orang yang baru, menjadi haula'i jududun, mereka ini orang-orang yang baru. Hadza mudarrisun, ini satu orang guru, menjadi haula'i mudarrisun, mereka ini para guru. Hadza muhandisun, ini satu orang insinyur, menjadi haula'i muhandisun, mereka ini para insinyur. Hadza fallahun, ini satu orang petani, menjadi haula'i fallahuna, mereka ini para fallahuna petani. Hadza mujtahidun, ini satu orang yang bersungguh-sungguh atau rajin, haula'i mujtahiduna, mereka para orang-orang yang bersungguh-sungguh. Hadza muslimun, ini satu orang muslim, menjadi haula'i muslimuna, mereka adalah orang-orang muslim. Ikhwan sekalian, perlu saya jelaskan, ya. Kita ulangi. Dhaifun bentuk jamaknya dhuyufun, zamilun bentuk jamaknya zumala'u, fakirun bentuk jamaknya fuqara'u, ghaniyun bentuk jamaknya agniya'u, sadiqun bentuk jamaknya asdiqa'u, tabibun bentuk jamaknya attiba'u, fatan bentuk jamaknya fityatun, akhun bentuk jamaknya ikhwatun, jadidun bentuk jamaknya jududun, mudarrisun bentuk jamaknya mudarrisuna, muhandisun menjadi muhandisuna, fallahun menjadi fallahuna, mujtahidun menjadi mujtahiduna, muslimun menjadi muslimuna. Nah, perhatikan pada poin, ya, atau nomor yang 13 sampai 16. Perhatikan, ya. Nomor 13 sampai 17, ya, perhatikan. Nomor 13 sampai 17. Zumala'u, fuqara'u, agniya'u, asdiqa'u, attiba'u. Semua tidak bertanwin, ya. Kalau yang lain kan bertanwin, duyufun, fityatun, ikhwatun, jududun, semua bertanwin. Tadi pun di sebelahnya bertanwin, ya, seperti tujarun, hujjajun, rajulun, kibarun, sigarun, kisarun, tiwalun, auladun, abnaun, a'mamun, syuyukhun, duyufun, semua bertanwin. Masuk di yang 13 sampai 17, zumala'u tidak bertanwin, fuqara'u tidak boleh ditanwin, agniya'u tidak boleh ditanwin, asdiqa'u tidak boleh ditanwin. Ini apa yang disebut tafasilul asma'il lati la tansarifu. Buka pelajaran 14 kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi. Buka di situ, Anda akan tahu ini disebut dengan diantara pelajaran tafasilul asma'il lati la tansarifu, rincian isim-isim yang tidak boleh ditanwin. Salah satunya ini kelompok yang 13 sampai 17 ini adalah kelompok masuk dengan alifut ta'nisil mamdudah. Ini disebut dengan alifut ta'nisil mamdudah. Jadi alif ta'nis yang khusus untuk perempuan al-mamdudah. Nah, perhatikan di situ ada di akhir zumala, kemudian ada alif dan hamzah menjadi zumala'u. Kemudian fuqara setelah ro-nya ada alif dan dan hamzah menjadi fuqara'u. Kemudian agniya'u setelah hiya ada huruf alif kemudian hamzah menjadi agniya'u. Asdiqa'u setelah huruf qa ada alif dan hamzah menjadi asdiqa'u.
Kemudian attiba'u, setelah huruf ba ada alif dan hamzah menjadi attiba'u. Maka ikhwan sekalian, alif dan hamzah di dari kata terakhir dari huruf ini ya, beberapa jadi huruf alif dan hamzah dari huruf terakhir kata ini disebut dengan alifut ta'nisil mamdudah. Alifut ta'nisil mamdudah. Apa maksudnya alifut ta'nisil mamdudah? Dari sisi lafaz dia menunjukkan muannas, tapi dari sisi makna belum tentu. Nah, ini nanti ada pelajaran nahwu. Jangan kita bahas di sini, nanti antum tambah bingung lagi ya. Baik, jadi itu minimal antum tahu dulu ini alifut ta'nisil mamdudah. Tafasilul asma'i lati la tansarifu, rincian isim-isim yang tidak ditanwin. Agar antum lebih paham, maka antum buka pelajaran Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi. Dilihat itu pelajaran 14. Ana sudah sare, tinggal antum nonton di situ. Kemudian antum bisa tahu apa itu tafasilul asma'il lati la tansarifu, rincian isim-isim yang tidak boleh ditanwin. Di situ ada wazannya, ada polahnya, ada kaidahnya, ada rumus tertentunya. Kemudian ikhwan sekalian kita lanjut. Sekarang perhatikan yang 21 sampai 25. Perhatikan 21 sampai 25. Ya, dari mudarrisun ke mudarrisuna, muhandisun ke muhandisuna, fallahun menjadi ke fallahuna, mujtahidun ke mujtahiduna, muslimun ke muslimuna. Itu nomor yang 21 sampai 25 ya. Perhatikan, mudarrisun ke mudarrisuna. Mudarrisun ditambahkan huruf waw dan nun menjadi mudarrisuna. Muhandisun ditambahkan huruf waw dan nun menjadi muhandisuna. Fallahun ditambahkan waw dan nun menjadi fallahuna. Mujtahidun ditambahkan waw dan nun menjadi mujtahiduna. Muslimun ditambahkan huruf waw dan nun menjadi muslimuna. Mudarrisuna setelah huruf sin ditambahkan waw dan nun. Muhandisuna setelah huruf sin ditambahkan huruf waw dan nun. Fallahuna setelah huruf ha ditambahkan waw dan nun. Mujtahiduna setelah huruf dal ditambahkan waw dan nun. Muslimuna setelah huruf mim ditambahkan huruf waw dan nun. Inilah disebut dengan jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Kalau yang lain tadi jamak taksir semua. Baik ikhwan sekalian, kita lanjut pada latihan yang kedua. Hawil mufradat allati tahta khattu. Hawil, buatlah atau ubahlah bentuk mufrad tunggal allati yang tahtaha khattu, yang digaris bawahi, ilal jumu'i ke bentuk jamak, kama huwa muwaddih fil misal, sebagaimana yang sudah kami berikan pada contoh. Jadi ikhwan sekalian yang semua digaris bawahi di sini, ini kita akan rubah ke dalam bentuk jamak yang tahta khattu, yang digaris bawahi itu dirubah ke dihawil, dirubah ke bentuk ilal jumu', ke bentuk jamak, kama huwa muwaddih, sebagaimana pada contoh yang diberikan di sini. Misalun contohnya, man hadar rajulu, siapa satu orang laki-laki ini, huwa hajun, dia adalah satu orang jamaah haji. Kemudian di sampingnya contohnya hadanya berubah menjadi haulai, kemudian rajulun menjadi rijalun, kemudian huwa menjadi hum, kemudian hajun menjadi hujjajun, sehingga man haula'ir rijalu hum hujjajun, siapakah laki-laki yang ini, siapakah para lelaki yang ini, hum hujjajun, mereka adalah para jemaah haji. Oke, baik ikhwan sekalian, sekarang yang pertama kita akan rubah. Min aina hadza talibu, dari manakah asalnya satu orang siswa ini? Huwa minal hindi, dia berasal dari India. Ini berarti satu orang siswa yang ditanyakan, min aina. Sekarang kita akan rubah kata talibun ke dalam bentuk jamak. Bentuk jamaknya tadi adalah tullabun. Ya, talibun bentuk jamaknya tullabun. Kalau kita akan rubah talibun ke dalam bentuk jamak, maka otomatis ada beberapa kata ikut berubah. Yang pertama adalah hada menjadi haulai. Kemudian huwa menjadi hum. Tiga itu ikut berubah, dua itu ikut berubah. Sehingga menjadi min aina haulai tullabu, dari manakah para siswa ini? Min aina haulai tullabu, dari manakah para siswa ini? Hum, jadi huwa dirubah menjadi hum minal hindi, mereka berasal dari India. Jadi mudah ya kawan sekalian. Kemudian yang kedua, aina tajirul kabiru, di manakah para pedagang, satu orang pedagang yang besar ini ya. Jadi di mana satu orang pedagang yang besar itu? Ditanyakan aina tajirul kabiru, di mana satu orang pedagang yang besar itu?
Huwa fisuk, oh dia di pasar. Nah, dia di pasar. Nah, ikhwan sekalian, yang kita rubah adalah tajirun, satu orang pedagang. Kalau kita rubah tajirun, maka ada beberapa kata pun ikut berubah. Yang pertama adalah al-kabiru. Al-kabiru juga ikut berubah. Ya, al-kabiru ikut berubah menjadi kibaru, yang menjadi kibaru. Kemudian huwa menjadi hum. Nah, dua kata ikut berubah sehingga menjadi aina tujaru kibaru. Di mana para pedagang yang besar? Aina tujaru kibaru. Di mana para pedagang yang besar? Hum fisuki, mereka berada di pasar. Kemudian yang ketiga kita lihat, ya, ainal mudarrisul jadidu, di manakah guru yang baru itu? Ya, satu orang guru yang baru itu. Huwa indal mudiri, dia berada bersama kepala sekolah. Maka kita rubah al mudarrisu menjadi al mudarrisuna, kemudian al jadidu menjadi jududun, kemudian huwa menjadi hum, sehingga ainal mudarrisuna al jududu hum indal mudiri. Di manakah para guru yang baru itu? Mereka ada bersama kepala sekolah. Kemudian yang keempat, aina talibul jadidu ahwa fil fasli. Aina, di mana talibul jadidu, satu orang siswa yang baru itu, ahwa fil fasli, apakah dia berada dalam kelas? Maka ikhwan sekalian, kita rubah talibun menjadi tulabun, jadidun menjadi jududun, kemudian huwa menjadi hum, sehingga aina tulabul jududu, di manakah para siswa yang baru itu? Ahum fil fasli, apakah mereka berada dalam kelas? Nah, seperti itu ya ikhwan sekalian. Kemudian yang ke-15, yang kelima ya. Ahada talibun ghaniyun, apakah ini satu orang siswa ini adalah merupakan siswa yang kaya? La, bukan, huwa fakirun, dia adalah siswa yang miskin. Yang kita rubah talibun, otomatis hada berubah juga menjadi haulai, kemudian ghaniyun menjadi agniyaun, huwa menjadi hum, kemudian fakirun menjadi fuqaraun. Berarti ada berapa yang berubah ini? Hada menjadi haulai, kemudian ghaniyun menjadi agniyaun, kemudian huwa menjadi hum, fakirun menjadi fuqara. Jadi ada 4 yang ikut berubah ya. Maka menjadi ahaulai tullabul agniyau, apakah mereka ini adalah para mahasiswa yang kaya? La, bukan, hum fuqara'u, mereka adalah para siswa yang miskin. Kemudian yang keenam, man hadar rajul, siapakah satu orang laki-laki ini? Huwa dhaifun, dia adalah seorang tamu. Maka rajulun dirubah, hada menjadi haulai, huwa menjadi hum, dhaifun menjadi duyufun, sehingga man hadar rijal, man haulair rijal, siapakah para lelaki ini? Hum duyufun, mereka adalah para tamu. Hum duyufun, mereka para tamu. Kemudian ikhwan sekalian yang ke-7, li akhun kabirun, saya memiliki satu orang saudara laki-laki. Li akhun kabirun, saya memiliki kakak laki-laki. Ya, akhun kabirun, kakak laki-laki. Huwa talibun bil jami'ah, dia adalah seorang mahasiswa di kampus. Maka yang berubah akhun di sini menjadi ikhwatun, kabirun menjadi kibarun, huwa menjadi hum, talibun menjadi tulabun. Ya, itu berubah sehingga menjadi li ikhwatun kibarun, saya memiliki beberapa orang kakak laki-laki, ya, memiliki beberapa orang kakak laki-laki. Hum, mereka, tulabun bil jami'ah, mereka semua kakak laki-laki itu tulabun bil jami'ah, menjadi mahasiswa di universitas atau di kampus. Kemudian yang ke-8, aina sadiquka, di manakah sadiquka, di manakah temanmu, teman kamu, satu orang yang zahaba, teman saya yang satu itu, ilal maktabi, dia telah pergi ke perpustakaan. Zahaba ilal maktabi, dia satu orang temanku itu telah pergi ilal maktabi, ke perpustakaan. Maka kita rubah sadiqun, ya, sadiqun menjadi asdiqau. Kemudian zahaba tadi gimana dirubah? Zahaba, dia satu orang laki-laki telah pergi. Kalau dirubah menjadi mereka laki-laki telah pergi, banyak ditambahkan huruf waw dan alif menjadi zahabu, ya. Sehingga kita rubah menjadi aina asdiqauka, di manakah para teman-temanmu? Zahabu, teman-temanku mereka telah pergi ilal maktabi, ke perpustakaan atau ke toko buku. Kemudian yang 9, Muhammadun lahubnus sagirun, Muhammad dia memiliki satu orang adik laki-laki.
huwa talibun fil madrasati, dan adik laki-lakinya itu adalah seorang siswa di madrasah, di sekolah. Maka kita rubah ibnun menjadi abnaun, kemudian sogirun menjadi sigorun, ya sogirun menjadi sigarun, kemudian huwa menjadi hum, talibun menjadi tulabun. Kemudian itu saja yang berubah, sehingga menjadi Muhammadun lahu abnaun sigarun. Muhammad memiliki beberapa orang adik laki-laki. Hum mereka tulabun fil madrasati, mereka adik laki-lakinya itu tulabun, para siswa fil madrasati, di sekolah. Jadi begitu ya ikhwan sekalian. Jadi mudah sebetulnya. Kemudian yang ke-10, adamiluka mujtahidun, apakah temanmu itu seorang yang mujtahidun? Naam, iya, huwa mujtahidun, dia adalah seorang yang mujtahidun, yang bersungguh-sungguh, yang rajin. Maka kita rubah zamilun menjadi zumala'u, ya, zamilun menjadi zumala'u. Kemudian mujtahidun menjadi mujtahiduna, hum menjadi huwa menjadi hum. Azumala'uka mujtahiduna, apakah teman-temanmu, azumala'uka teman-teman kamu, mujtahiduna orang-orang yang rajin, orang-orang yang bersungguh-sungguh. Naam, iya, hum mereka mujtahiduna, mujtahidun, orang-orang yang mujtahidun, yang bersungguh-sungguh. Kemudian latihan yang ketiga, adhif, mudhafkan al asma'i, isim-isim al ati berikut ini. Marratan yang pertama ila ismi dhahir, ya dimudhafkan atau disandarkan kepada isim dhahir, ini yang pertama. Wa ukhra, dan yang kedua ila dhamir, ila dhamir. Nah, yang pertama tadi dimudhafkan kepada isim dhahir, yang kedua dimudhafkan kepada isim dhamir. Kama huwa muwaddah, sebagaimana yang telah kami berikan fil misal, pada contoh. Misalun, contohnya di sini adalah isim contohnya di sini adalah isim abnaun, para anak, asmaun, nama-nama, zumalaun, para teman, asdiqau, para teman. Kemudian isim zohirnya adalah Muhammadin, kemudian tulabi, hamidin, kemudian mudarrisi, ya. Nah, ikhwan sekalian, kata abna'u, asma'u, zumala'u, dan asdiqau ini akan dimudhafkan kepada isim zohir yang pertama, yaitu Muhammadin, tulabi, hamidin, dan mudarrisi. Maka caranya gimana? Tinggal kita pasangkan seperti ini. Abna'u Muhammadin, anak-anaknya si Muhammad, ya, anak-anaknya si Muhammad. Kemudian asma'u dimudhafkan kepada tulabi menjadi asma'u tulabi, ya, nama para siswa, nama para mahasiswa, atau namanya para siswa. Kemudian zumala'u, ya, teman-teman, zumala'u teman-teman dimudhafkan kepada hamidin, zumala'u hamidin, teman-temannya Hamid. Asdiqa'u dimudhafkan kepada mudarris menjadi asdiqa'ul mudarrisi, teman-temannya guru, ya. Asma'utul labu, nama-namanya siswa. Abna'u Muhammadin, anak-anaknya si Muhammad. Kemudian ikhwan sekalian, yang kedua kita mudhafkan abna'u, asma'u, zumala'u, asdiqa'u ke isim domir. Isim domir, baik dia muttasil bersambung maupun munfasil dia terpisah, ya. Baik dia munfasil terpisah maupun muttasil dia terpisah. Ini contohnya di sini, abna'uhu. Abna'uhu dimudhafkan kepada hu. Cuma berubahnya di mana? Berubahnya kepada hamzah. Setelah huruf alif ada waw, kemudian di atasnya hamzah. Otomatis hamzahnya berada di atas waw. Abna'uhu. Jadi itu ya kawan sekalian, abna'uhu, jadi hamzahnya berada di atas waw. Hamzahnya berada di atas waw, menjadi abna'uhu, ya, anak-anaknya dia, laki-laki. Asma'uhum, ya, nama-nama mereka para lelaki. Ingat, hamzahnya berada di atas waw seperti di atas. Kemudian zumala'uka, teman-teman kamu, ya, zumala'uka, perhatikan hamzahnya berada di atas waw, zumala'uka. Kemudian yang selanjutnya asdiqa'uhu, teman-temannya dia. Kemudian ikhwan sekalian, kita lanjut. Iqra'il misal, bacalah contoh berikut, summa hawil, kemudian rubahlah al-jumal al-atiyah mislahu, merubah kalimat-kalimat berikut ini sebagaimana contoh. Misalun, contohnya, talibun zahaba ilal mat'ami. Talibun, siswa, satu orang siswa, zahaba, dia telah pergi, ilal mat'ami, ke dapur. Menjadi tulabun zahabu ilal mat'ami. Para siswa itu telah pergi ke rumah mat'ami, ke restoran atau rumah makan.
maka dirubah. Nah, pertama di sini talibun jalasa fil fasli, maka talibun dirubah menjadi tulabun, kemudian jalasa menjadi julusun, menjadi jalasu ya, menjadi jalasu, kemudian fil fasli tidak berubah. At-talibu at-tullabu jalasu fil fasli. At-tullabu jalasu fil fasli. Para siswa telah duduk di dalam kelas. Yang kedua, al-mudarrisu kharaja minal madrasati. Satu orang guru dia telah keluar dari sekolah. Maka al-mudarrisu dirubah menjadi al-mudarrisuna, kemudian kharaja menjadi kharaju, minal mudarrisi tetap, minal madrasati tetap, sehingga menjadi al-mudarrisuna kharaju minal madrasati. Para guru itu mereka telah keluar dari dalam sekolah, minal madrasati, dari sekolah. Kemudian yang ketiga, at-tajiru zahaba ila suki. Satu orang pedagang itu dia telah pergi ke pasar. Kita rubah ke dalam bentuk jamak menjadi at-tujaru zahabu ila suki. Para pedagang itu mereka telah pergi ke pasar. Kemudian latihan yang kelima, ikra, waktu baca dan tulislah. At-tullabu fil fasli, para siswa di dalam kelas. Man haulail aulad, siapakah para lelaki ini? Man haulail aulad, siapakah para anak laki-laki ini? Siapakah anak laki ini? Siapakah mereka anak laki-laki ini? Ahum abnauka, apakah mereka adalah anak-anakmu? La, bukan. Hum abnau akhi, mereka adalah anak-anaknya saudara laki-lakiku. Yang kedua, man haulain nas, siapakah orang-orang ini? Hum hujjajun min Turkiya, mereka adalah para jamaah haji min Turkiya, dari Turki. Aina tujarun, di mana para pedagang? Zahabu ila suki, para pedagang mereka telah pergi ke pasar. Man haula'ir rijal, siapakah para lelaki ini? Hum duyufun, mereka para tamu. Al-fallahuna fil hukuli, para petani berada di hukul. Hukul itu di ladang-ladang mereka atau di sawah-sawah mereka. Wa abna'uhum fil madrasati, dan anak-anak mereka, anak laki-laki mereka, fil madrasati, berada di sekolah. Aina tulabul jududu, di manakah para mahasiswa yang baru? Ba'duhum fil fasli, sebagian mereka ada di kelas. Wa ba'duhum indal mudiri, dan sebagian mereka berada bersama kepala sekolah. A'mami tujarun kibarun. A'mami tujarun kibarun. Tujarun kibarun. Paman-pamanku adalah para pedagang yang besar. Haulai ikhwati. Haulai ikhwati, mereka ini adalah saudara-saudaraku. Aina abnauka ya Aliyu, di mana anak-anakmu wahai Ali? Hum fil dukan, anak-anakku berada di dukan. Dukan ini toko ya. Fidukan di toko. At-tulabul kibaru fil mal'abi, para siswa atau para mahasiswa al-kibaru, yaitu senior, para mahasiswa senior, fil mal'abi, berada di lapangan. Wattulabu sigaru, dan para siswa junior, fil fasli, berada di dalam kelas. Haula'il fityatu ikhwati. Haula'il fityatu ikhwatun. Haula'il fityatu ikhwatun, para pemuda ini bersaudara. Ya, haula'il fityatu ikhwatun, para pemuda ini bersaudara. Abuhum, bapak mereka, imamu hadal masjid, menjadi imam di masjid ini. Haula'ir rijalu fallahuna min qaryati. Laki-laki, para lelaki ini adalah para petani ini, mereka adalah para lelaki ya. Haula'ir rijal, lelaki ini, fallahuna, mereka adalah para petani, min qaryati, dari kampungku. Kemudian yang ke-14, aina tullabul jududu, di mana para mahasiswa yang baru? Akharaju, apakah mereka telah keluar? Perhatikan a itu, apakah akharaju, mereka telah keluar, sehingga akharaju, apakah mereka telah keluar? Naam, iya, kharaju, mereka telah keluar. Wazahabu, dan mereka telah pergi ilal maktabi, ke perpustakaan atau ke toko buku. Yang ke-10, 15 ya. Ahaulail attibaul muslimuna. Ahaulai, apakah attibau, dokter ya, para dokter. Para dokter ini adalah muslimuna, beragama Islam. Naam, iya. Hum muslimuna, mereka attibau tadi itu para dokter tadi, muslimuna, beragama Islam. Yang ke-6, li abnaun sigorun, saya memiliki satu orang adik kecil, adik laki-laki kecil. Ba'duhum li abna'u sigar, saya memiliki beberapa orang adik kecil ya. Abna'u sigar itu beberapa orang adik kecil. Ba'duhum fil madrasati, sebagian adikku tadi itu mereka sekolah di madrasatil ibtidaiyah. Ibtidaiyah itu madrasah, sekolah dasar ya. Ibtidaiyah, sekolah dasar permulaan.
Wa ba'duhum dan sebagian mereka fil madrasati di sekolah al mutawassitah. Ya, mutawassitah itu sekolah menengah SMP. Jadi ibtidai SD, kemudian madrasatil mutawassitah itu SMP. Itu bedanya kita Indonesia dengan di sana. Kalau kita mutawassitah di sini SMA. Kemudian yang keenam, latihan yang keenam, uktub jam'ul kalimatul atiyah. Tuliskan bentuk jamaknya al-kalimatu, kata-kata al-atiyah berikut ini. Jadi kita disuruh menuliskan bentuk jamak dari kalimat atau kata-kata berikut ini. Yang pertama kabirun. Kabirun, apa bentuk jamaknya? Yaitu kibarun, ya, besar. Kemudian muslimun, bentuk jamaknya muslimuna. Rajulun, bentuk jamaknya rijalun. Ibnun, bentuk jamaknya abnaun. Dhaifun, bentuk jamaknya duyufun. Fatan, bentuk jamaknya fityatun. Hajun, bentuk jamaknya hujjajun. Akhun, bentuk jamaknya ikhwatun. Sogirun, bentuk jamaknya sigorun. Tawilun, bentuk jamaknya tiwalun. Ghaniyun, bentuk jamaknya agniyaun. Fakirun, bentuk jamaknya fuqaraun. Kemudian kalimatul jadidah, kalimat-kalimat baru. Al-haqlu, bentuk jamaknya hukul. Jadi kalau al-haqlu itu satu padang, satu sawah atau satu ladang. Kalau hukul itu banyak ladang, banyak sawah. Kemudian an-nasu, satu orang atau manusia. Al-qaryatu itu kampung atau desa, al-qaryatu. Kemudian ad-dhaifu itu tamu. Asy-syaikhu itu para masyayikh atau para syekh, ya syekh, satu orang syekh. Ad-dhaifu satu orang tamu. Al-mat'amu rumah makan. Al-madrasatil ibtidaiyah sekolah dasar. Jadi ikhwan sekalian, pelajaran yang ke-13 ini memang agak sedikit panjang ya. Pelajaran 13 ini tadi baru bagian alifnya saja. Ada 3, di sini ada 3 bagian. Nanti kita masuk pada pelajaran B. Setelah itu kita masuk pada pelajaran Jim. Jadi dibagi dalam 3 pelajaran untuk pelajaran yang ketiga ini. Jadi intinya setelah kalau kita sudah paham di pelajaran yang ke-13, maka insya Allah untuk pelajaran 14, 15 dan seterusnya itu akan memudahkan kita. Karena kita sudah meletakkan dasar bentuk jamak di sini dulu, ya seperti itu. Minimal tadi dihafal bentuk jamaknya ya, baik jamak taksirnya, kemudian jamak mudzakkar salimnya, itu semua dihafalkan sehingga memudahkan antum ketika kita lanjut ke pelajaran yang selanjutnya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.